Apa yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang yang kamu cintai? Mengetahui bahwa dia kini hidup bahagia bersama orang lain. Apalagi jika orang itu adalah sahabatmu sendiri. Tapi apa jadinya jika ternyata dia juga pemilik perusahaan tempat kamu bekerja? Inilah kisah Nisa yang harus bertahan di tengah badai drama cinta, persahabatan, dan ambisi. Di balik senyum ada rahasia. Di balik tawa ada luka. Dan setiap kisah, seberapapun kelamnya, selalu pantas untuk didengar. Selamat datang di sini, di Nada Narasi. Nisa duduk di kursi kantornya yang baru, memandangi layar laptop yang masih kosong. Tangannya bergerak-gerak gak jelas di atas meja, kayak orang lagi mikirin sesuatu yang berat banget. Udara di ruangan itu dingin, tapi entah kenapa Nisa merasa gerah. Bukan karena AC yang kelewat dingin, tapi lebih karena pikirannya sendiri. Rasanya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang bikin dia gak bisa fokus sama sekali. Kamu udah siap belum buat meeting nanti? Tanya Andi, rekan kerjanya yang baru, sambil nyenggol pundak Nisa pelan. Nisa buru-buru nyadar dari lamunannya. Oh, iya, bentar lagi. Masih cek data. Jawabnya cepet-cepet. Meski sebenarnya dia cuma pura-pura sibuk. Dia bahkan belum sempat buka filenya sama sekali. Andi tersenyum simpul. Kalau butuh bantuan bilang aja ya. Kita kan tim. Nisa cuma manggut-manggut pelan. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun Andi terlihat ramah, Nisa tetap merasa ada jarak antara dirinya dan lingkungan barunya ini. Mungkin karena dia masih baru di sini, atau mungkin karena ada alasan lain yang lebih dalam. Sebenarnya, pindah kerja ke perusahaan ini adalah keputusan besar buat Nisa. Dia ngelamar pekerjaan ini setelah hampir setahun resign dari tempat kerja lamanya. Setahun itu rasanya panjang banget buat Nisa. Bukan cuma karena dia harus cari kerja, tapi juga karena dia butuh waktu buat sembuh dari semua hal yang udah terjadi di hidupnya. Terutama soal Arif. Nama itu selalu bikin dadanya sesak tiap kali dia inget. Dulu, mereka adalah pasangan yang sering dibilang cocok sama teman-temannya. Arif itu cowok yang biasa aja, tinggi rata-rata, kulit sawo matang, dan gaya rambutnya standar banget. Tapi ada satu hal yang bikin Nisa kepincut. Cara Arif memperlakukan dia. Jujur, baik, dan selalu ada buat Nisa, bahkan di saat-saat terburuk. Waktu Nisa lagi down karena keluarganya ada masalah, Arif selalu datang dengan segelas teh hangat dan cerita-cerita receh biar Nisa ketawa. Itu yang bikin Nisa merasa aman sama dia. Tapi itu dulu. Sekarang, semua udah beda. Hubungan mereka berakhir begitu aja, tanpa penjelasan yang jelas. Awalnya, Nisa mikir, mungkin Arif cuma butuh waktu buat mikir. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, gak ada kabar apa-apa. Nisa coba nelpon, chat, bahkan datang ke rumahnya, tapi gak ada respons. Akhirnya, dia menyerah. Hatinya remuk, tapi dia gak punya pilihan lain selain move on. Nisa menghela napas panjang, lalu melirik jam dinding. Masih ada waktu 15 menit sebelum meeting dimulai. Dia putusin buat ninggalin laptopnya sebentar dan ambil minum di pantry. Sambil nyiapin kopi, dia ngeliat foto-foto di galeri HP-nya. Ada satu foto lama dia sama Arif waktu mereka lagi liburan bareng. Senyum mereka terlihat tulus banget waktu itu, kayak dunia cuman milik mereka berdua. Nisa langsung nutup HP-nya cepet-cepet. Dia gak mau inget lagi soal itu. Kenapa sih aku masih mikirin dia? Gumam Nisa pelan. Hampir kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia tahu, seharusnya dia udah bisa move on. Tapi kadang-kadang, kenangan itu kayak film pendek yang selalu diputar ulang di kepalanya. Kadang dia inget suara tawa Arif, kadang inget gimana dia selalu pegang tangan Nisa erat-erat pas lagi jalan bareng. Semua itu terasa manis, tapi juga menyakitkan. Balik ke mejanya, Nisa coba fokus lagi ke layar laptop. Meeting bakal dimulai 5 menit lagi, dan dia harus siap. Tapi di tengah-tengah kerjaannya, ada satu pertanyaan yang terus muncul di pikirannya. Apa Arif udah bahagia sekarang? Apa dia udah nemuin orang lain yang bisa bikin dia tertawa kayak dulu sama Nisa? Nisa nggak tahu, dan mungkin dia juga nggak mau tahu.
Setelah meeting selesai, Nisa merasa lega. Hari ini ternyata nggak seberat yang dia bayangin. Rekan-rekannya cukup ramah, bosnya nggak terlalu galak, dan pekerjaannya juga nggak terlalu sulit. Tapi tetap aja, ada sesuatu yang bikin dia nggak tenang. Kayak ada awan gelap yang menggantung di atas kepalanya, siap turun kapan aja. Sore itu, pas pulang kantor, Nisa mutusin buat mampir ke minimarket dekat kosan. Dia beli beberapa camilan buat malam-malam nonton drama Korea kesukaannya. Biasanya aktivitas kayak gini cukup buat ngebuat dia lupa sama semua masalah. Tapi kali ini beda. Bahkan drama Korea favoritnya nggak bisa bikin dia bener-bener santai. Di tengah-tengah episode kedua, Nisa tiba-tiba ngehentiin videonya. Dia nggak tahu kenapa, tapi ada firasat aneh yang mulai muncul di hatinya. Kayak ada sesuatu yang bakal terjadi, sesuatu yang besar. Dan firasat itu, entah kenapa nggak terlalu enak. Hari kedua di kantor baru rasanya beda banget buat Nisa. Kalau kemarin dia masih berasa canggung dan kayak orang asing, sekarang udah lebih nyaman meskipun belum sepenuhnya. Santai. Setidaknya, dia mulai hafal nama-nama rekan kerjanya, tahu gimana cara ngobrol sama mereka, dan mulai paham alur kerja di perusahaan ini. Kopi lagi? Tanya Andi, sambil nyodorin cangkir kosong ke Nisa. Dia lagi duduk di pantry bareng beberapa teman lainnya, termasuk Nisa. Nisa nyengir tipis. Iya deh, sekali lagi aja. Tapi jangan sampai kebanyakan kafein nanti malah nggak bisa tidur. Andi ketawa kecil. Tenang, kita bakal kasih kamu teh hijau kalau udah malam. Biar santai. Nisa cuma geleng-geleng kepala pelan. Kerja di tempat baru emang bikin dia harus menyesuaikan diri. Tapi untungnya tim di sini cukup menyenangkan. Semuanya ramah, terutama Andi, yang kelihatannya selalu berusaha buat bikin suasana jadi lebih rileks. Kadang-kadang, Nisa mikir kalau Andi mungkin agak terlalu baik buat jadi teman kerja biasa. Tapi ya, dia nggak mau mikir macam-macam dulu. Pas lagi ngobrol-ngobrol santai di pantry itu, ada satu momen kecil yang bikin Nisa tersenyum tanpa sadar. Ada rekan kerja lain, namanya Rika, yang cerita soal pengalamannya waktu ikut proyek besar di luar kota. Katanya, dia sempat stres berat karena deadline yang ngepres banget, tapi akhirnya semuanya beres juga dengan hasil yang memuaskan. Paling penting tuh teamwork, kata Rika sambil senyum-senyum. Kalau kita kompak, apapun bisa diselesain. Nisa manggut-manggut setuju. Dia inget banget gimana rasanya kerja bareng tim yang solid. Di tempat kerja lamanya dulu, dia juga punya tim yang seru. Tapi sayangnya, semua itu udah berakhir pas dia resign. Bukan cuma karena masalah kerjaan, tapi juga karena Arif. Nama itu lagi-lagi muncul di pikirannya. Duh, kenapa sih otaknya suka balik ke masa lalu? Padahal kan udah janji buat move on. Nisa buru-buru usir pikiran itu. Dia nyeruput kopinya, nyerahin cangkir kosong ke Andi, lalu nyerahin dirinya buat fokus ke pekerjaan. Lagian, hari ini ada meeting lagi. Meeting mingguan, katanya sih penting banget buat evaluasi proyek bulanan. Jadi, dia nggak boleh lengah. Meeting dimulai jam 10 pagi tepat. Semua orang udah duduk manis di ruangan rapat, mata tertuju ke layar besar di depan. Bos mereka, seorang pria paruh baya bernama Pak Adi, mulai ngomong panjang lebar tentang target-target yang harus dicapai bulan ini. Suaranya tegas, tapi nggak galak. Nisa dengerin dengan antusias, meskipun di tengah-tengah penjelasan. Dia sesekali melamun. Ada satu hal yang bikin Nisa penasaran dari meeting ini. Beberapa kali, Pak Adi nyebut-nyebut soal pemilik perusahaan, tapi nggak pernah bilang siapa namanya. Kata Pak Adi, Pak Bos lagi ada di luar kota buat urusan bisnis, jadi beliau nggak bisa hadir langsung. Tapi dari nada bicara Pak Adi, kayaknya bos mereka itu orang yang cukup penting dan berpengaruh. Wah, pasti orang kaya nih, bisik Rika ke Nisa, pelan-pelan biar nggak kedengeran sama yang lain. Nisa cuma nyengir. Iyalah, masa bos perusahaan tambang nggak kaya? Rika ketawa kecil. Maksudku kaya banget, kayaknya levelnya udah internasional. Nisa mengangguk setuju. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh yang mulai muncul di hatinya. Nggak tahu kenapa, tapi dia merasa ada sesuatu yang nggak dia tahu tentang pemilik perusahaan ini. Mungkin firasat itu
Cuma imajinasinya doang, tapi tetap aja bikin dia penasaran. Pas meeting selesai, Nisa langsung balik ke mejanya. Dia nyiapin beberapa file buat dikirim ke tim lain, tapi tiba-tiba HP-nya bunyi. Ada chat masuk dari grup WhatsApp teman-teman kuliahnya. Nisa jarang banget aktif di grup itu, tapi kali ini dia penasaran. Siapa tahu ada kabar seru. Oh, ada yang invite buat reuni. Tulis salah satu temannya di grup. Nisa langsung tertarik. Reuni? Wah, udah lama banget dia nggak ketemu teman-teman kuliahnya. Apalagi, gara-gara kesibukan kerjaan dan drama kehidupan pribadinya, dia jadi jarang banget ketemu teman-teman lama. Akhir bulan ini loh, di kafe dekat kampus dulu. Lanjut temannya itu. Nisa mikir bentar. Dia agak ragu-ragu, soalnya belum tentu dia bisa datang. Tapi di sisi lain, dia juga pengen banget ketemu mereka. Akhirnya, dia balas singkat. Insya Allah, aku usahain. Di sore harinya, Nisa pulang kantor dengan perasaan yang lumayan ringan. Hari ini ternyata nggak seberat yang dia bayangin. Meskipun masih ada sedikit canggung di sana-sini, dia merasa udah lebih bisa menyesuaikan diri. Bahkan, ada beberapa momen kecil yang bikin dia senyum-senyum sendiri. Misalnya, ketika Andi ngajakin dia makan siang bareng, atau ketika Rika ngeledekin gaya baju Nisa yang katanya terlalu formal buat anak muda. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Soal pemilik perusahaan itu. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Bukan karena ada masalah apa-apa, tapi lebih karena firasat aneh yang gak bisa dia abaikan begitu aja. Mungkin cuma perasaanku doang, kumam Nisa dalam hati. Dia nyerahin dirinya buat fokus sama hal-hal positif dulu. Reuni sama teman-teman kuliah misalnya. Mungkin itu bakal jadi penyegaran buat hidupnya yang belakangan ini terasa datar-datar aja. Kenapa sih aku jadi overthinking begini? Tanya Nisa sama dirinya sendiri. Dia nggak tahu jawabannya. Yang jelas, dia cuma pengen besok lebih baik dari hari ini. Hari ketiga di kantor baru Nisa terasa lebih santai dibanding sebelumnya. Dia udah mulai hafal alur kerja, tahu siapa mengerjakan apa, dan bahkan mulai nyaman ngobrol sama rekan-rekannya. Tapi ada satu hal yang bikin hari ini beda dari biasanya. Rina. Rina adalah sahabat Nisa sejak kuliah dulu. Mereka sering banget bareng, dari ngopi di kantin kampus sampai ngerjain tugas kelompok tengah malam. Tapi, semenjak lulus kuliah, mereka jadi jarang ketemu karena sibuk dengan kehidupan masing-masing. Nisa di Jakarta sibuk cari kerja, sementara Rina pindah ke Bandung buat kerja di perusahaan advertising. Kamu tuh Nisa kan? Tiba-tiba ada suara cempreng nyamperin Nisa, pas lagi istirahat di pantry. Nisa langsung ngelirik, dan matanya melebar. Rina? Serius lu? Iya, gue beneran. Rina langsung peluk Nisa erat-erat kayak orang nemu harta karun. Gila, gak nyangka kita ketemu di sini. Nisa masih syok. Seriusan? Kamu kerja di sini juga? Iya dong, baru seminggu. Masuk, kata Rina sambil senyum lebar. Kita emang ditakdirin buat ketemu lagi nih kayaknya. Ngobrol-ngobrol di pantry jadi momen nostalgia buat mereka berdua. Mereka cerita-cerita soal kehidupan masing-masing. Rina bilang dia pindah ke Jakarta karena dapat tawaran kerja di perusahaan ini, meskipun awalnya sempat ragu-ragu karena harus ninggalin Bandung. Nisa sendiri cerita soal pengalamannya resign dari tempat kerja lamanya, dan gimana rasanya adaptasi di lingkungan baru. Kamu masih ingat Arif? Tanya Rina tiba-tiba, sambil minum teh hangat. Nisa langsung batuk-batuk kecil. Namanya disebut begitu aja bikin dadanya sesak. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Cuman penasaran aja. Udah lama nggak dengar kabar dia ya. Lanjut Rina santai, Nisa nyerahin dirinya buat jawab singkat. Ya gitu deh. Udah move on lah pokoknya. Rina manggut-manggut. Kayaknya dia sadar kalau Nisa nggak mau ngomongin lebih jauh soal itu. Jadi, dia langsung ganti topik pembicaraan. Oh, iya. Aku mau nikah bulan depan. Ucap Rina tiba-tiba. Dengan nada girang. Mata Nisa langsung melebar. Apa? Nikah? Serius lu? Iya, serius banget. Rina nunjukin cincin di jarinya. Cincinnya simple tapi kelihatan mahal banget.
Kamu datang ya? Wajib. Nisa masih syok. Sahabatnya mau nikah? Kok rasanya nggak nyangka banget? Waduh, cepet banget sih. Calonnya siapa? Nanti juga kamu tahu, kata Rina sambil nyengir misterius. Pokoknya, kamu bakal kaget. Pas pulang kantor, Nisa masih mikirin omongan Rina tadi. Rina mau nikah? Kenapa dia nggak kasih tahu calon suaminya? Siapa? Apa mungkin dia malu? Atau jangan-jangan? Nggak mungkin deh. Di jalan pulang, Nisa mutusin buat mampir ke minimarket. Dia beli beberapa camilan buat dimakan malam-malam. Pas lagi bayar di kasir, tiba-tiba HP-nya bunyi. Ada chat masuk dari grup WhatsApp teman-teman kuliah. Guys, ada undangan spesial nih, tulis salah satu temannya. Nisa langsung baca lanjutannya. Ternyata, postingan itu dari Rina. Dia ngasih tahu kalau dia bakal nikah bulan depan, sama foto preweddingnya yang super megah. Nisa scroll ke bawah, dan hatinya langsung copot pas lihat siapa cowok di foto itu. Arif. Nisa buru-buru nutup HP-nya. Dadanya sesak banget. Dia merasa kayak lagi mimpi buruk, tapi ini nyata. Arif, calon suami Rina, gimana bisa? Dia nyerahin tasnya ke kursi belakang motor, lalu nyender di motornya. Matahari udah mulai turun, tapi panasnya masih kerasa. Pikirannya berantakan total. Kenapa bisa begini? Gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia nggak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Atau mungkin lega? Soalnya, selama ini dia mikir Arif udah bahagia sama orang lain. Tapi ternyata orang itu adalah sahabatnya sendiri. Rasanya kayak ada bom waktu di dalam hatinya, siap meledak kapan aja. Sampai di kosan, Nisa langsung mandi buat nyegarin pikirannya. Tapi air dingin pun gak bisa ngebuat dia tenang. Sambil duduk di kasurnya, dia buka lagi chat di grup WhatsApp, itu. Foto prewedding Rina dan Arif kelihatan sempurna banget. Mereka berdua kelihatan bahagia, senyumnya tulus, dan background fotonya megah banget. Semua terlihat sempurna, kecuali buat Nisa. Kenapa sih hidupku kayak drama Korea begini? Keluh Nisa dalam hati. Dia nyerahin dirinya buat tidur aja, meskipun tahu pasti nggak bakal bisa tidur nyenyak. Malam itu, dia cuma bisa melamun sambil ngebayangin gimana rasanya kalau dia yang ada di posisi Rina dulu. Tapi, apapun yang dia pikirin, semuanya udah terlambat. Besok paginya, Nisa bangun dengan kepala pusing. Dia nyerahin wajahnya ke cermin, dan lihat ekspresinya sendiri. Matanya sembab, kayak orang abis nangis semalaman. Padahal, dia nggak nangis sama sekali. Mungkin ini efek dari rasa sedih yang menumpuk tanpa keluar. Pas sampai kantor, Nisa langsung ketemu Rina di pantry. Rina langsung nyamperin dia dengan senyum lebar. Jadi, kamu dateng kan? Tanya Rina antusias. Nisa nyengir tipis. Ya, pasti dateng lah. Kamu sahabat aku, masa nggak dateng? Rina peluk Nisa erat-erat. Makasih ya. Aku nggak sabar buat ngelihat kamu di hari H. Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia nggak tahu gimana rasanya nanti pas hari H. Yang jelas, dia harus siap buat menghadapi apapun yang bakal terjadi. Hari H pernikahan Rina akhirnya tiba. Nisa bangun pagi-pagi buta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia senang karena sahabatnya menikah, tapi di sisi lain, entah kenapa, dadanya terasa sesak banget. Dia tahu kalau hari ini bakal jadi salah satu momen terberat dalam hidupnya. Ya Allah, semoga aku bisa ngelewatin ini. Gumam Nisa pelan sambil nyiapin baju buat ke acara pernikahan. Dia pakai dress warna pastel yang simple tapi elegan. Tidak terlalu mencolok, tapi juga nggak terlihat kayak orang yang datang cuman buat ngelamun di pojokan. Setelah makeup tipis-tipis dan rambut disanggul rapi, Nisa nyerahin dirinya buat berangkat ke gedung pernikahan. Gedungnya megah banget. Dekorasinya full bunga segar, dengan lampu-lampu kristal yang bikin suasana terlihat mewah tapi tetap hangat. Musik instrumental mengalun pelan, bikin semua tamu undangan merasa tenang. Nisa masuk ke dalam, langsung disambut sama beberapa teman-temannya dari grup WhatsApp kuliah dulu. Nisa, akhirnya kamu dateng. Seru salah satu temannya sambil nyamperin. Iya, masa nggak dateng? Jawab Nisa sambil coba ngelepas senyum. Tapi dia tahu, senyum itu lebih mirip dipaksain daripada natural. Mereka ngobrol-ngobrol bentar,
Bahas soal kerjaan, kuliah dulu, dan tentu aja, calon pengantin. Semua orang excited banget ngomongin Arif dan Rina. Arif tuh sekarang CEO loh. Katanya punya perusahaan tambang besar gitu, kata salah satu temannya antusias. Nisa langsung kaget. Apa? CEO? Iya, katanya sukses banget. Makanya mas kawinnya gila-gilaan. Rumah mewah plus mobil sport, lanjut temannya itu kayak nggak sadar kalau Nisa lagi shock. Nisa buru-buru nutup mulutnya pakai senyum palsu. Jadi, Arif itu CEO perusahaan tambang besar, dan ternyata dia juga pemilik perusahaan tempat Nisa kerja sekarang. Kenapa nggak ada yang bilang apa-apa? Nisa, kamu kenapa? Kok kayak kena stroke gitu? Tanya salah satu temannya. Ngeliat ekspresi Nisa yang kelihatan aneh. Aku nggak apa-apa, cuman kaget aja. Jawab Nisa cepet-cepet, meskipun sebenarnya hatinya lagi ribut banget. Akhirnya, acara dimulai. Semua tamu udah duduk di kursi mereka masing-masing. Mata tertuju ke panggung utama. Musik berubah jadi lebih formal, dan pintu depan gedung dibuka. Arif masuk duluan, pakai setelan jas hitam yang rapi banget. Dia kelihatan beda banget dari dulu. Dulu Arif itu cowok biasa aja, sederhana, nggak terlalu suka pamer, dan selalu kelihatan santai. Tapi sekarang, dia kelihatan kayak orang yang hidup di dunia lain. Aura wibawa dan kesuksesannya kelihatan jelas di setiap langkahnya. Setelah Arif, giliran Rina masuk. Dia kelihatan cantik banget dengan gaun putih panjang yang megah. Wajahnya berseri-seri, kayak orang yang baru nemuin kebahagiaan sejati. Nisa lihat semua itu dengan perasaan yang gak karuan. Dia pengen ikut seneng, tapi rasanya gak bisa. Prosesi akad nikah dimulai. Penghulu mulai bicara panjang lebar, sementara Arif dan Rina berdiri berhadapan di depan altar. Mata Nisa fokus ke Arif. Dia inget banget gimana dulu dia pernah berdiri di posisi yang sama kayak Rina. Mereka berdua pernah punya rencana buat nikah, meskipun belum ada tanggal pasti. Tapi sekarang, semua udah berubah. Pas bagian ijab kabul, Arif ngucapin janji nikah dengan suara yang tegas dan mantap. Saya terima nikahnya Rina binti, katanya, tanpa ragu sedikit pun. Nisa langsung meremas tas tangannya erat-erat. Rasanya kayak ada pisau yang menusuk hatinya pelan-pelan. Dia tahu ini adalah keputusan Arif. Tapi kenapa harus Rina? Kenapa harus sahabatnya sendiri? Setelah akad selesai, acara dilanjutin sama prosesi penyerahan mas kawin. Ini yang bikin semua tamu undangan heboh. Mas kawinnya nggak cuma uang tunai atau barang-barang biasa. Arif kasih rumah mewah di daerah elit Jakarta Selatan, plus mobil sport, keluaran terbaru. Semua orang tepuk tangan riuh. Bahkan ada yang sampai bersorak-sorai. Waduh, ini mah mas kawin impian semua cewek ya. Celetuk salah satu teman Nisa, sambil ketawa ketiwi. Nisa cuman manggut-manggut pelan. Dia nggak bisa bilang apa-apa, mulutnya kayak dikunci rapat-rapat. Yang bisa dia lakuin cuman nyerahin dirinya buat nonton semua ini sampai selesai. Pas acara foto bareng, Nisa mutusin buat nggak maju ke depan. Dia lebih milih duduk di bangku belakang, pura-pura sibuk sama HP-nya. Tapi pas Rina nyamperin dia, Nisa nggak bisa ngehindar. Kamu nggak foto bareng kita? Tanya Rina, dengan wajah yang masih sumringah. Nisa nyengir tipis. Iya, nanti aja ya. Aku mau ngobrol dulu sama teman-teman. Rina peluk Nisa erat-erat. Makasih ya udah dateng. Kamu sahabat terbaik aku. Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia nggak tahu harus ngomong apa. Yang jelas, dia harus kuat buat ngelewatin hari ini. Di tengah-tengah acara, Nisa mutusin buat istirahat sebentar. Dia keluar dari gedung, nyender di pagar halaman sambil ngelepas napas panjang. Udara sore itu cukup sejuk, tapi rasanya nggak bisa ngebuat hatinya lebih lega. Kenapa sih aku masih mikirin dia? Gumam Nisa pelan-pelan. Dia sadar, dia nggak bisa terus-terusan ngelesarin perasaannya sendiri. Tapi untuk sekarang, dia cuma pengen lari dari semua ini. Lari dari Arif, dari Rina, dari semua kenangan yang udah hancur berkeping-keping. Hari Senin pagi setelah pernikahan Rina, Nisa masuk kantor dengan perasaan yang masih berantakan. Dia coba ngejalanin hari kayak biasa, ngopi di pantry, ngobrol sebentar sama rekan kerja, terus fokus ke layar laptopnya.
Tapi rasanya nggak mungkin buat pura-pura semuanya baik-baik aja. Bayangan Arif dan Rina terus-terusan muncul di kepalanya, bikin dia susah konsentrasi. Kamu kelihatan capek banget. Ada apa? Tanya Andi pas lagi istirahat siang di pantry. Nisa cuma nyengir tipis. Nggak apa-apa, cuman kurang tidur aja. Andi manggut-manggut pelan, kayak nggak yakin sama jawaban Nisa. Jangan dipikirin terlalu keras deh. Kerjaan bisa nunggu, tapi kesehatan nggak bisa. Nisa cuman manggut-manggut pelan. Dia tahu Andi cuman pengen bantu, tapi dia nggak bisa cerita soal apa yang beneran terjadi. Gimana caranya dia harus bilang kalau mantannya udah nikah sama sahabatnya sendiri, dan ternyata mantan itu adalah bos besar di kantor mereka. Pas meeting mingguan sore itu, Pak Adi, bos mereka, mulai ngomong panjang lebar soal proyek baru yang bakal dikerjain tim. Proyek ini katanya penting banget, karena langsung diawasi sama pemilik perusahaan. Pak Bos lagi ada di luar kota, tapi beliau minta kita semua kerja maksimal. Kata Pak Adi sambil nunjuk-nunjuk layar presentasi. Nisa nyerahin dirinya buat dengerin, meskipun pikirannya masih kepenuhan sama Arif. Tiba-tiba, dia mikir sesuatu. Semua pola kerja di perusahaan ini kelihatan familiar banget buat Nisa. Cara manajemen ngatur proyek, gaya komunikasinya, bahkan cara rapatnya, semua itu mirip banget sama apa yang dulu pernah dilakuin Arif waktu mereka bareng-bareng kuliah, organisasi mahasiswa. Kamu tahu nggak siapa pemilik perusahaan ini? Tanya Nisa pelan-pelan ke Rika, teman sebelahnya. Rika nyenggol pundak Nisa pelan. Iya, katanya namanya Arif. Kenapa? Nisa langsung terdiam. Jadi, dia emang beneran bekerja di bawah Arif? Selama ini dia kerja tanpa sadar kalau pemilik perusahaannya adalah mantan pacarnya sendiri, rasanya kayak ada petir nyambar di otaknya. Iya, aku cuma penasaran aja, jawab Nisa cepet-cepet, meskipun sebenarnya hatinya lagi ribut banget. Pas pulang kantor, Nisa mutusin buat mampir ke minimarket buat beli camilan malam-malam. Dia butuh sesuatu buat mengalihkan pikiran. Tapi pas lagi bayar di kasir, dia malah nemuin artikel di HP-nya tentang Arif. Katanya, Arif itu salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Dia mulai dari nol, terus bikin perusahaan tambang, yang sekarang jadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, selama ini dia sembunyiin semua ini dariku. Gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia inget banget gimana dulu Arif sering bilang kalau dia nggak tertarik sama dunia bisnis. Mereka lebih sering ngobrol soal cita-cita simpel kayak punya rumah kecil tapi nyaman, atau liburan ke pantai bareng tiap tahun. Tapi ternyata, Arif punya mimpi yang jauh lebih besar. Mimpi yang bahkan nggak pernah dia bagi sama Nisa. Malam-malam, pas lagi nonton drama Korea kesukaannya, Nisa nggak bisa fokus. Pikirannya terus-terusan balik ke Arif. Dia mulai mikir, apa mungkin Arif ninggalin dia dulu karena pengen fokus ke karier? Atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam? Nisa nyerahin dirinya buat scrolling media sosial. Dia lihat akun Instagram, Arif. Akunnya full sama foto-foto acara formal, meeting bisnis, sama momen-momen mewah. Di salah satu fotonya, ada Rina juga. Mereka berdua kelihatan bahagia banget, kayak dua orang yang hidup di dunia sempurna. Kenapa sih aku masih kepikiran? Dia? Tanya Nisa sama dirinya sendiri. Dia tahu dia harus move on. Tapi rasanya nggak semudah itu. Apalagi sekarang dia tahu kalau Arif itu bosnya. Gimana caranya dia harus ketemu sama cowok itu tiap hari, padahal mereka nggak pernah ngomongin apa yang terjadi di masa lalu? Besok paginya, Nisa bangun dengan kepala pusing. Dia nyerahin wajahnya ke cermin, dan lihat ekspresinya sendiri. Mata sembab, kayak orang abis nangis semalaman. Padahal, dia nggak nangis sama sekali. Mungkin ini efek dari rasa sedih yang menumpuk tanpa keluar. Pas sampai kantor, dia langsung disambut sama Rina di pantry. Rina senyum-senyum kayak biasa, kayak nggak ada masalah apa-apa. Gimana weekend kamu? Tanya Rina santai. Biasa aja, jawab Nisa singkat. Rina nyenggol pundak Nisa pelan. Aku sama Arif minggu ini mau dinner sama teman-teman kantor. Kamu ikut ya? Nisa langsung kaget. Dinner? Sama kamu sama Arif? Iya dong, pasti seru, kata Rina antusias. Nisa buru-buru nyerahin dirinya buat ngeles.
Aku lihat-lihat dulu ya, soalnya minggu ini agak sibuk. Rina manggut-manggut, pelan. Oke deh, tapi usahain ya. Pas meeting sore itu, Nisa mulai merhatiin cara kerja timnya. Semuanya nggak beda jauh sama gaya manajemen Arif dulu. Bahkan beberapa kebijakan yang dibahas di meeting itu kelihatan sangat personal buat Nisa. Kayaknya, Arif masih inget banget soal hal-hal yang dulu pernah mereka omongin bareng. Ini gila, gumam Nisa pelan-pelan. Dia tahu, dia nggak bisa terus-terusan ngehindarin Arif. Sooner or later, mereka pasti bakal ketemu. Dan entah kenapa, Nisa merasa takut banget buat ngeliat reaksi Arif pas tahu kalau dia kerja di perusahaan ini. Maleman itu, Nisa mutusin buat diskusi sama teman dekatnya, Fitri, lewat telepon. Gimana caranya aku harus hadapin ini? Tanya Nisa pelan-pelan. Fitri nyerahin dirinya buat jawab bijak. Cuma satu cara, Nis. Kamu harus profesional. Ini urusan kerjaan, jadi jangan bawa-bawa perasaan. Nisa manggut-manggut pelan, meskipun tahu itu nggak bakal gampang. Dia cuma pengen semuanya cepat beres. Tapi tahu kalau dia harus kuat dulu buat ngelewatin ini. Hari demi hari berlalu, dan Nisa masih berusaha keras buat profesional. Dia coba ngejalanin rutinitas kantor kayak biasa, ngopi di pantry, ngobrol santai sama rekan kerja, terus fokus ke layar laptopnya. Tapi semakin hari, semakin sulit buat dia ngehindarin Arif. Apalagi sekarang dia tahu kalau Arif itu pemilik perusahaan tempat dia kerja. Rasanya kayak ada bom waktu yang siap meledak kapan aja. Pas meeting besar minggu itu, akhirnya Nisa ketemu Arif. Ini pertama kalinya mereka bertatap, muka langsung setelah acara pernikahan Rina. Arif masuk ke ruangan rapat dengan gaya yang super elegan. Jas hitamnya rapi banget, aura wibawanya kelihatan jelas. Semua orang langsung berdiri hormat, termasuk Nisa. Tapi bedanya, Nisa merasa kayak kakinya nggak bisa gerak. Selamat pagi semua, kata Arif sambil senyum tipis ke arah tim. Semua orang balik duduk. Tapi mata Nisa nggak bisa lepas dari Arif. Dia inget banget gimana dulu cowok ini sering datang ke kosannya pakai kaos oblong sama celana jeans belel. Sekarang, dia kelihatan kayak orang lain. Seseorang yang bahkan gak pernah dia kenal dekat lagi. Arif mulai ngomong panjang lebar soal proyek baru yang bakal dikerjain tim. Suaranya tegas, tapi tetap tenang. Nisa nyerahin dirinya buat dengerin, meskipun pikirannya udah melayang ke masa lalu. Proyek ini penting banget buat perusahaan kita, kata Arif sambil nunjuk-nunjuk layar presentasi. Jadi, saya harap semua tim bisa kerja maksimal. Nisa nyerahin dirinya buat nulis catatan-catatan penting di buku kecilnya. Tapi pas Arif ngelirik ke arahnya, dia langsung kaku. Matanya kayak ketemu tatapan Arif bentar, tapi langsung dialihin ke layar laptop. Jantungnya deg-degan gak karuan. Pas meeting selesai, Arif mutusin buat ngobrol sama beberapa anggota tim buat klarifikasi beberapa hal. Nisa pengen kabur aja, tapi sayangnya, namanya dipanggil sama Pak Adi buat ikut diskusi lanjutan. Kamu ikut ya, Nisa? Ada beberapa data yang harus diklarifikasi, kata Pak Adi pelan-pelan. Nisa cuman manggut-manggut pelan. Dia tahu, ini saatnya, dia harus berhadapan langsung sama Arif. Di ruangan kecil itu, cuman ada Nisa, Arif, dan beberapa orang lainnya. Nisa duduk di pojokan, nyerahin dirinya buat pura-pura fokus ke file di laptopnya. Tapi pas Arif ngelirik ke arahnya lagi, dia nggak bisa ngeles. Kamu yang bikin laporan ini? Tanya Arif sambil nunjuk file di laptop Nisa. Iya, Pak. Jawab Nisa singkat. Suaranya agak bergetar. Arif manggut-manggut pelan. Detailnya bagus, cuma ada beberapa revisi kecil-kecilan aja. Nisa cuman manggut-manggut pelan. Dia nggak berani ngeliat mata Arif. Rasanya kayak ada batu besar ngeganjal di dadanya. Pas diskusi selesai, Nisa buru-buru nyerahin dirinya buat keluar dari ruangan. Tapi sebelum dia sempet kabur, Arif panggil dia. Nisa, bisa kita ngobrol bentar? Nisa langsung kaku. Dia pengen bilang nggak, tapi rasanya nggak mungkin. Akhirnya, dia nurut aja masuk ke ruangan kerja Arif. Ruangan kerja Arif megah banget. Meja kayu mahoni besar, kursi kulit yang kelihatan mahal, dan jendela kaca besar yang nunjukin pemandangan kota Jakarta dari lantai atas.
Nisa duduk di kursi, tamu, nyerahin dirinya buat gak kelihatan gugup. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu kerja di sini? Tanya Arif langsung to the point. Nisa langsung shock. Dia gak nyangka Arif bakal langsung nyerang dengan pertanyaan kayak gitu. Aku nggak tahu kalau kamu pemilik perusahaan ini, jawab Nisa pelan-pelan. Arif manggut-manggut pelan. Harusnya kamu tahu. Aku selalu kasih tahu HRD buat ngasih informasi ke semua calon pegawai. Nisa cuma diam. Dia nggak tahu harus ngomong apa. Yang jelas, dia merasa kayak lagi diinterogasi. Kita udah lama nggak ketemu, kata Arif pelan. Nada, suaranya lebih lembut. Kamu baik-baik aja? Nisa nyenggol pundaknya pelan. Iya, aku baik-baik aja. Kamu juga kelihatannya sukses banget. Arif cuma nyengir tipis. Ya, alhamdulillah. Tapi aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Nisa nyerahin dirinya buat lihat mata Arif. Aku juga nggak nyangka. Apalagi pas tahu kamu nikah sama Rina. Ada jeda bentar di antara mereka. Arif kelihatan mikir keras, kayak lagi nyari kata-kata yang tepat. Rina itu sahabat kamu kan? Tanya. Arif pelan. Iya, jawab Nisa singkat. Arif menghela napas panjang. Aku tahu ini pasti berat buat kamu, tapi aku harap kita bisa profesional. Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang jelas dia merasa kayak hatinya diperas pelan-pelan. Pas pulang kantor, Nisa langsung mampir ke minimarket buat beli camilan malam-malam. Dia butuh sesuatu buat ngalihin pikiran. Tapi pas lagi bayar di kasir, dia malah nemuin artikel di HP-nya tentang Arif. Katanya Arif itu salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Dia mulai dari nol, terus bikin perusahaan tambang yang sekarang jadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, selama ini dia sembunyiin semua ini dariku? Gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia inget banget, gimana dulu Arif sering bilang kalau dia nggak tertarik sama dunia bisnis. Mereka lebih sering ngobrol soal cita-cita simpel kayak punya rumah kecil tapi nyaman, atau liburan ke pantai bareng tiap tahun. Tapi ternyata, Arif punya mimpi yang jauh lebih besar. Mimpi yang bahkan gak pernah dia bagi sama Nisa. Malam-malam, pas lagi nonton drama Korea kesukaannya, Nisa gak bisa fokus. Pikirannya terus-terusan balik ke Arif. Dia mulai mikir, apa mungkin Arif ninggalin dia dulu karena pengen fokus ke karier? Atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam? Nisa nyerahin dirinya buat scrolling media sosial. Dia lihat akun Instagram Arif. Akunnya full sama foto-foto acara formal, meeting bisnis, sama momen-momen mewah. Di salah satu fotonya, ada Rina juga. Mereka berdua kelihatan bahagia banget, kayak dua orang yang hidup di dunia sempurna. Hari-hari berikutnya, di kantor terasa kayak jalan di atas tali buat Nisa. Dia nggak bisa ngehindarin Arif lagi, soalnya mereka dipaksa kerja bareng dalam proyek besar yang lagi dikejar deadline. Semua orang di tim ngerasa ada ketegangan aneh antara mereka berdua, tapi untungnya nggak ada yang nanya-nanya apa sebenarnya yang terjadi. Kok kamu kelihatan serius banget sih? Tanya Andi pas lagi istirahat siang di pantry. Nisa nyenggol pundak Andi pelan. Lagi mikirin kerjaan aja. Deadline. Kan mepet. Andi manggut-manggut pelan. Meskipun kayaknya dia kurang yakin sama jawaban Nisa. Tapi dia nggak nanya lebih lanjut. Di situasi kayak gini, kadang diam itu emang lebih baik daripada ngorek-ngorek masalah orang lain. Pas meeting sore itu, Nisa dapet tugas baru dari Arif. Dia diminta buat bikin laporan detail tentang salah satu divisi tambang yang lagi bermasalah. Ini kali pertama Arif langsung ngasih tugas ke Nisa, tanpa lewat Pak Adi atau HRD. Semua orang di tim langsung pada liatin Nisa kayak dia baru dapat medali emas Olimpiade. Kenapa aku? Gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia tahu ini bakal jadi tugas berat, tapi yang lebih parah lagi, dia harus sering-sering komunikasi langsung sama Arif. Gimana caranya dia bisa profesional kalau setiap kali ngeliat Arif, hatinya langsung sesak. Pas malam-malam, Nisa mutusin buat ngelembur di kantor, biar bisa nyelesain sebagian data buat laporannya. Dia duduk di mejanya sambil ngopi panas, fokus ke layar laptopnya. Tapi pas lagi ngecek file-file lama perusahaan, dia nemuin sesuatu yang bikin matanya melebar. Ada satu dokumen rahasia yang gak sengaja kebuka.
Isinya? Surat pengunduran diri Arif dari perusahaan tempat dia kerja dulu, sebuah perusahaan kecil yang biasa-biasa aja. Dalam surat itu, Arif bilang kalau dia mundur karena keluarganya lagi mengalami masalah finansial yang cukup parah. Dia harus ninggalin semua mimpi-mimpi kecilnya buat bantu keluarga, bahkan sampai rela nggak ngasih kabar ke teman-temannya, termasuk Nisa. Nisa langsung copot semua rasionalitasnya. Jadi, selama ini Arif ninggalin dia nggak cuman karena karier atau ambisinya sendiri, tapi juga karena keluarganya. Kenapa dia nggak pernah cerita apa-apa? Pas pagi-pagi buta, Nisa udah datang duluan ke kantor. Dia buru-buru nyerahin dirinya buat ngecek data-data lain yang mungkin bisa ngasih pencerahan soal alasan Arif mundur dulu. Dan ternyata, dia nemuin lebih banyak lagi. Ada beberapa email lama antara Arif sama bosnya di perusahaan dulu. Dalam email itu, Arif bilang kalau dia harus fokus bantuin keluarganya yang lagi bangkrut total. Bahkan, dia sampai jual mobil kesayangannya buat bayar utang keluarga. Kenapa kamu nggak pernah cerita apa-apa? Gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia inget banget gimana dulu dia sempat marah-marah ke Arif karena dia nggak ngasih kabar apa-apa. Dia mikir kalau Arif cuma ninggalin dia begitu aja tanpa alasan. Ternyata, semuanya lebih rumit dari yang dia bayangin. Pas meeting siang itu, Nisa akhirnya ketemu Arif lagi. Kali ini, dia udah nggak bisa ngeles. Dia mutusin buat ngomong langsung. Boleh, kita ngobrol bentar? Tanya Nisa pelan-pelan ke Arif pas meeting selesai. Arif langsung ngelirik Nisa dengan tatapan waspada. Apa? Nisa nyerahin dirinya buat ngomong jujur. Aku nemuin dokumen-dokumen lama kamu. Aku tahu kenapa kamu ninggalin aku dulu. Arif langsung kaku. Matanya melebar kayak nggak nyangka kalau Nisa bakal tahu soal itu. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa, kata Nisa cepet-cepet. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku selama ini mikir kamu cuma ninggalin aku buat karier atau apa gitu. Tapi ternyata, Arif nyerahin dirinya buat duduk di kursi rapat. Dia kayak lagi mikir keras gimana cara ngomong apa yang ada di pikirannya. Aku nggak pernah bermaksud ninggalin kamu tanpa penjelasan, kata Arif pelan. Suaranya agak bergetar. Tapi waktu itu aku bener-bener nggak punya pilihan. Keluargaku lagi hancur, dan aku harus bantu mereka. Aku nggak mau kamu ikut terlibat sama semua masalah itu. Nisa manggut-manggut pelan. Dia nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang jelas dia merasa kayak ada beban besar yang akhirnya dilepas dari dadanya. Pas pulang kantor, Nisa langsung nelpon Rina. Dia nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia pengen cerita semuanya ke sahabatnya itu. Rina, aku tahu kenapa Arif ninggalin aku dulu, kata Nisa pelan-pelan. Rina langsung shock. Apa? Kamu tahu dari mana? Aku nemuin dokumennya di kantor, jawab Nisa singkat. Jadi, dia ninggalin aku nggak cuma karena ambisinya. Keluarganya lagi bermasalah waktu itu. Ada jeda bentar di telepon. Rina kayak lagi mikir keras gimana cara respon. Kamu nggak marah? Tanya Rina pelan. Nisa nyengir tipis. Aku lebih kecewa sih. Tapi setidaknya sekarang aku ngerti kenapa dia ninggalin aku. Rina manggut-manggut pelan. Aku harap kamu bisa move on, Nis. Kamu sahabat aku, dan aku nggak mau kamu ngerasa terluka gara-gara aku. Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia sadar, hubungannya sama Rina mulai retak. Tapi dia nggak tahu harus ngomong apa lagi buat ngebaikin semuanya. Maleman itu, Nisa mutusin buat diskusi sama Fitri lagi. Dia butuh perspektif orang lain buat ngejelasin semua yang terjadi. Menurut kamu, aku harus gimana? Tanya Nisa pelan-pelan. Fitri, nyerahin dirinya buat jawab bijak. Kamu cuma bisa profesional, Nis. Apa yang terjadi di masa lalu, biarin aja di masa lalu. Sekarang, fokus ke hidupmu sendiri. Nisa manggut-manggut pelan. Dia tahu, Fitri bener. Tapi tetap aja rasanya nggak semudah itu. Hari-hari setelah ngobrol sama Arif jadi semakin berat buat Nisa. Dia udah tahu alasan sebenarnya kenapa Arif ninggalin dia dulu, tapi itu nggak bikin hatinya langsung lega. Malah, ada perasaan campur aduk yang bikin dia lebih bingung lagi. Di satu sisi, dia ngerasa lega karena akhirnya dapat jawaban dari pertanyaan yang selama ini ngeganjal di pikirannya.
Tapi di sisi lain, dia mulai sadar kalau hubungan dia sama Rina udah mulai retak. Pas meeting pagi itu, suasana tim agak tegang. Deadline project udah mepet banget, dan tekanan dari atasan, termasuk Arif, makin keras. Semua orang kerja cepet-cepet, bahkan istirahat siang pun banyak yang dilewatin. Nisa sendiri fokus banget ke layar laptopnya, nyerahin dirinya buat kerja mati-matian, biar bisa nyelesain laporan yang diminta Arif. "Kamu kelihatan capek banget, Nis," kata Andi pas lagi lewat meja Nisa. Nisa cuma nyenggol pundak Andi pelan. "Iya, deadline kan mepet, jadi harus fokus." Andi manggut-manggut pelan, meskipun kayaknya dia masih mikir ada sesuatu yang aneh sama Nisa. Tapi dia nggak nanya lebih lanjut. Di situasi kayak gini, kadang diam emang lebih baik daripada ngorek-ngorek masalah orang lain. Pas malam-malam, Nisa mutusin buat ngelembur lagi di kantor. Dia nggak pengen pulang ke kosan cuman buat mikirin semua masalah yang lagi numpuk di kepalanya. Sambil ngopi panas, dia fokus ke layar laptopnya, nyerahin dirinya buat nyelesain laporan yang udah hampir selesai. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Ada chat, masuk dari grup WhatsApp teman-teman kuliah dulu. Nisa baca bentar, dan ternyata ada postingan baru dari Rina. Postingan itu tentang foto dinner bareng Arif dan beberapa teman kantor. Dalam fotonya, mereka berdua kelihatan bahagia banget, senyumnya tulus, dan background restoran mewahnya bikin mata auto iri. Nisa langsung nutup HP-nya cepet-cepet. Dia nggak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak banget. Dia inget banget gimana dulu dia pernah pengen jadi orang yang ada di posisi Rina. Tapi sekarang, semua udah terlambat. Besok paginya, Nisa ketemu Rina di pantry. Rina senyum-senyum kayak biasa, kayak nggak ada masalah apa-apa. "Kamu lihat postinganku kemarin?" tanya Rina santai. Nisa nyenggol pundak Rina pelan. "Iya, aku lihat. Seru banget, ya?" Rina manggut-manggut pelan. "Iya dong. Kamu harus ikut minggu depan. Pasti seru." Nisa buru-buru nyerahin dirinya buat ngeles. "Aku lihat-lihat dulu ya, soalnya minggu depan agak sibuk." Rina manggut-manggut pelan. "Oke deh, tapi usahain ya." Pas meeting sore itu, suasana di tim tambah tegang. Beberapa anggota tim mulai ribut-ribut soal pembagian tugas, terus ada juga yang protes karena kerjaannya kebanyakan. Nisa sendiri mulai merhatiin gimana cara Arif ngomong ke tim. Suaranya tegas, tapi tetap tenang. Dia nyerahin dirinya buat profesional, meskipun hatinya lagi ribut banget. "Kita udah nggak ada waktu lagi buat ngulur-ulur," kata Arif sambil nunjuk-nunjuk layar presentasi. "Semua harus selesai besok pagi." Nisa nyerahin dirinya buat nulis catatan-catatan penting di buku kecilnya. Tapi pas Arif ngelirik ke arahnya lagi, dia langsung kaku. Matanya kayak ketemu tatapan Arif bentar, tapi langsung dialihin ke layar laptop. Jantungnya deg-degan gak karuan. Pas meeting selesai, Arif mutusin buat ngobrol sama beberapa anggota tim buat klarifikasi beberapa hal. Nisa pengen kabur aja, tapi sayangnya, namanya dipanggil sama Pak Adi buat ikut diskusi lanjutan. "Kamu ikut ya, Nisa? Ada beberapa data yang harus diklarifikasi," kata Pak Adi pelan-pelan. Nisa cuman manggut-manggut pelan. Dia tahu, ini saatnya dia harus berhadapan langsung sama Arif lagi. Di ruangan kecil itu, cuman ada Nisa, Arif, dan beberapa orang lainnya. Nisa duduk di pojokan, nyerahin dirinya buat pura-pura fokus ke file di laptopnya. Tapi pas Arif ngelirik, ke arahnya lagi, dia nggak bisa ngeles. "Kamu yakin data ini udah lengkap?" tanya Arif sambil nunjuk file di laptop Nisa. "Iya, Pak," jawab Nisa singkat, suaranya agak bergetar. Arif manggut-manggut pelan. "Bagus, cuma ada beberapa revisi kecil-kecilan aja." Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia nggak berani ngeliat mata Arif. Rasanya kayak ada batu besar ngeganjal di dadanya. Pas pulang kantor, Nisa buru-buru nyerahin dirinya buat pulang ke kosan. Dia nggak pengen ketemu Rina atau siapapun lagi. Malaman itu, dia mutusin buat nelpon Fitri lagi. "Aku bingung." "Vi," kata Nisa pelan-pelan. "Aku udah tahu kenapa Arif ninggalin aku dulu. Tapi kenapa rasanya malah makin rumit?" Fitri nyerahin dirinya buat jawab bijak. "Karena kamu masih mikirin masa lalu. Kamu harus move on, Nis. Apa yang terjadi di masa lalu, biarin aja di masa lalu." Nisa manggut-manggut pelan.
Dia tahu Fitri bener, tapi tetap aja rasanya nggak semudah itu. Besok paginya Nisa ketemu Rina di pantry lagi. Kali ini, Rina langsung ngeluarin omongan yang bikin Nisa shock. "Kamu marah sama aku ya, Nis?" Tanya Rina pelan-pelan. Nisa langsung kaget. "Kenapa kamu mikir gitu?" "Soal Arif." "Aku tahu kamu pasti kecewa," kata Rina pelan. Suaranya agak bergetar. Nisa nyerahin dirinya buat jujur. "Aku nggak marah sama kamu, Rin. Cuma, aku nggak tahu gimana caranya ngehadapin ini semua." Rina manggut-manggut pelan. "Aku harap kamu bisa ngerti, Nis. Aku nggak pernah tahu kalau kamu masih mikirin Arif. Kalau aku tahu, aku nggak bakal nikah sama dia." Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia tahu Rina nggak salah apa-apa. Tapi tetap aja, hatinya terasa kayak dirobek-robek. Malaman itu, Nisa mutusin buat diskusi sama Fitri lagi. Dia butuh perspektif orang lain buat ngejelasin semua yang terjadi. "Menurut kamu, aku harus gimana?" Tanya Nisa pelan-pelan. Fitri nyerahin dirinya buat jawab bijak. "Kamu cuma bisa profesional, Nis. Apa yang terjadi di masa lalu, biarin aja di masa lalu. Sekarang, fokus ke hidupmu sendiri." Nisa manggut-manggut pelan. Dia tahu Fitri bener, tapi tetap aja rasanya nggak semudah itu. Hari-hari setelah ngobrol sama Rina, bikin Nisa makin sadar kalau dia harus ambil keputusan besar. Dia nggak bisa terus-terusan ngejalanin hidup kayak sekarang, dengan semua beban masa lalu yang masih nempel di hatinya. Setiap kali dia ketemu Arif atau Rina, rasanya kayak ada duri kecil yang menusuk pelan-pelan. Dia tahu, ini saatnya buat move on dan cari jalan keluar dari semua kekacauan ini. Pas meeting pagi itu, suasana tim udah agak tenang karena proyek akhirnya hampir selesai. Tapi Nisa tetap merasa kayak ada sesuatu yang mengganjal. Dia nyerahin dirinya buat fokus ke kerjaan, meskipun pikirannya masih kepenuhan sama drama pribadinya. "Kamu kelihatan lebih santai sekarang," kata Andi pas lagi istirahat siang di pantry. Nisa nyenggol pundak Andi pelan. "Iya, lumayan lega sih karena kerjaan udah hampir selesai." Andi manggut-manggut pelan. "Bagus dong, kamu juga perlu rehat bentar. Jangan sampai kecapekan." Nisa cuma nyengir tipis. Dia tahu, Andi cuma pengen bantu. Tapi dia nggak bisa cerita soal apa yang beneran terjadi. Gimana caranya dia harus bilang kalau dia kerja di bawah mantan pacarnya sendiri, yang sekarang udah nikah sama sahabatnya. Pas malam-malam, Nisa mutusin buat ngelembur lagi di kantor biar bisa nyelesain sisa-sisa pekerjaan proyek. Tapi kali ini, dia nemuin sesuatu yang bikin matanya melebar. Ada satu file lama yang isinya tentang rencana ekspansi perusahaan ke luar negeri. Dalam file itu, ada beberapa catatan tangan Arif yang kelihatan familiar banget buat Nisa. "Ini tulisan dia waktu kita kuliah dulu," gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia inget banget gimana dulu Arif sering nulis catatan-catatan. Kayak gini pas mereka bareng-bareng ngerjain tugas organisasi mahasiswa. Semua detailnya mirip banget, dari cara nulis angka sampai coretan-coretan kecil di pinggir halaman. Nisa langsung merasa kayak ada flashback singkat ke masa lalu. Besok paginya, Nisa ketemu Arif di ruang rapat. Kali ini, dia mutusin buat ngomong, "Jujur, Arif, aku nemuin file-file lama kamu," kata Nisa pelan-pelan. Arif langsung shock. "Apa? File apa?" "File tentang ekspansi perusahaan. Tulisan tanganmu mirip banget sama yang dulu," jawab Nisa singkat. Ada jeda bentar di antara mereka. Arif kayak lagi mikir keras gimana cara respon. "Aku nggak pernah bermaksud sembunyiin apa-apa," kata Arif pelan, suaranya agak bergetar. "Tapi aku harap kamu bisa ngerti kenapa aku ninggalin semuanya dulu." Nisa manggut-manggut pelan. Dia tahu Arif nggak salah apa-apa. Tapi tetap aja, rasanya nggak semudah itu buat ngelepas semua perasaannya. Pas pulang kantor, Nisa mutusin buat nelpon Rina. Dia butuh klarifikasi soal hubungan mereka. "Rina, aku mau ngomong serius," kata Nisa pelan-pelan. Rina langsung syok. "Apa? Kenapa?" "Aku nggak marah sama kamu, cuman aku butuh waktu buat ngebaikin semuanya," jawab Nisa singkat. Rina manggut-manggut pelan. "Aku ngerti, Nis. Aku harap kita bisa balik kayak dulu." Nisa cuman manggut-manggut pelan.
Dia tahu, hubungannya sama Rina bakal butuh waktu buat normal. Lagi. Setelah seminggu penuh mikirin semua masalahnya, Nisa akhirnya mutusin buat ambil langkah besar. Dia nyerahin surat resign ke HRD. Dengan alasan pengen cari lingkungan baru buat ngejalanin hidupnya. Dia tahu, kerja di tempat yang dipenuhi kenangan sama Arif cuma bakal bikin hatinya tambah berantakan. Kamu yakin mau resign? Tanya Pak Adi pas Nisa ngasih suratnya. Iya Pak, aku butuh waktu buat move on. Jawab Nisa singkat. Pak Adi manggut-manggut pelan. Oke, kami hormati keputusan kamu. Pas hari terakhirnya di kantor, Nisa dapat surprise kecil dari rekan-rekannya. Ada acara perpisahan kecil-kecilan di pantry, dengan kue tart dan minuman ringan. Semua orang ngucapin terima kasih ke Nisa atas kerja kerasnya selama ini. Jangan lupa kabarin kami ya, kalau udah dapat kerjaan baru, kata Andi sambil peluk Nisa erat-erat. Nisa nyengir tipis. Pastilah. Makasih ya buat semuanya. Pas sore itu, Nisa ketemu Rina di kafe dekat kantor. Mereka ngobrol-ngobrol santai, kayak dulu waktu mereka masih kuliah. Aku seneng kamu dateng, kata Rina pelan-pelan. Makasih ya Rin, aku juga seneng kita bisa ngobrol lagi, jawab Nisa singkat. Rina manggut-manggut pelan. Kita pasti bisa balik kayak dulu, Nis. Aku janji. Nisa cuma manggut-manggut pelan. Dia tahu, persahabatan mereka butuh waktu buat normal lagi, tapi dia percaya kalau semuanya bakal baik-baik aja. Malaman itu, Nisa mutusin buat diskusi sama Fitri lagi. Dia butuh perspektif orang lain buat ngejelasin semua yang terjadi. Menurut kamu, aku udah bener belum resign? Tanya Nisa pelan-pelan. Fitri nyerahin dirinya buat jawab bijak. Kamu udah ambil keputusan yang tepat, Nis. Sekarang, fokus ke dirimu sendiri. Nisa manggut-manggut pelan. Dia tahu, Fitri bener. Setelah semua yang terjadi, dia butuh waktu buat ngebangun hidupnya sendiri, tanpa beban masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Nisa dapat panggilan kerja di perusahaan baru. Perusahaan ini lebih sesuai sama passion-nya, dan dia merasa lebih nyaman di sana. Pas pertama kali masuk kantor, dia disambut sama rekan-rekan baru yang ramah banget. Welcome to the team, kata bos barunya, sambil senyum lebar. Nisa nyengir, tipis. Dia tahu, ini adalah awal yang baru buat hidupnya. Dia udah siap buat ninggalin semua drama masa lalu dan mulai hidup yang lebih baik. Di malam terakhirnya di kosan lama, Nisa mutusin buat scrolling media sosial. Dia lihat postingan baru dari Rina dan Arif. Mereka kelihatan bahagia banget, kayak dua orang yang lagi nikmatin hidupnya. Nisa cuma nyengir tipis, kayak orang yang udah ngelepas semua beban. Semoga kalian bahagia, gumam Nisa pelan-pelan, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia tahu, dia nggak bakal pernah lupain Arif atau Rina. Tapi dia juga tahu, dia udah siap buat ngelewatin semua itu, dan mulai hidup baru.